kita telusuri urut-urutan eksekusi berbagai macam algoritma penjadwalan. Selanjutnya kita akan coba analisis atau lihat hasil perbandingan eksekusinya. Ini rangkuman karakteristik beberapa algoritma yang akan kita bandingkan. Kemudian ini rangkuman hasilnya. Ada algoritma first come first serve, round robin quantum 1, round robin quantum 4, kemudian SPN, SRT, feedback quantum 1, feedback quantum 2i, dan RRN. Kemudian nilai NTAT yang diberi warna hijau ini menunjukkan nilai NTAT yang terbaik di setiap algoritma. Kita lihat di sini algoritma first come first serve terdapat satu proses yang mendapatkan layanan terbaik, yaitu proses A. Kemudian algoritma round robin quantum 1, proses A juga mendapatkan layanan terbaik walaupun tidak sampai 1 skornya. Kemudian ketika kuantumnya dinaikkan menjadi 4 untuk algoritma round robin, ini proses A mendapatkan layanan terbaik juga. Kemudian SPN ada 1 yang kuantumnya, yang NTAT-nya 1. Dan kita lihat di sini algoritma SRT untuk kasus yang diberikan ini menyebabkan ada 3 proses yang datang langsung dieksekusi, yaitu proses A, proses C, dan proses E. Kemudian algoritma feedback quantum 1 maupun 2i ini menyebabkan nilai NTAT terbaiknya adalah 1,33, tidak sampai terbaik 1 ya. Kemudian HRNN terbaiknya skornya 1. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata nilai NTAT dari 8 buah kasus ini adalah terbaiknya 1,59, ini paling kecil nilai rata-ratanya, yang diberikan oleh algoritma SRT. Jadi untuk kasus yang diberikan ini, algoritma SRT memberikan performansi yang terbaik. 3 proses ini bisa dieksekusi langsung tanpa waktu nunggu. Kemudian algoritma yang kurang baik dibanding yang lain untuk kasus ini adalah algoritma round robin, baik kuantum 1 atau kuantum 4, karena menyebabkan nilai NTAT rata-ratanya 2,71. Nah, apakah akan selalu seperti ini? Bisa jadi untuk kasus yang berbeda itu hasilnya beda. Jadi kondisi ini terjadi untuk spesifik kasus yang kita berikan. Jadi 5 buah proses dengan urutan seperti ini dan waktu eksekusi proses seperti ini. Nah, kalau dicoba dengan urutan yang berbeda atau service time yang berbeda, bisa jadi hasilnya tidak tepat seperti ini. Nah, performansi penjadwalan itu ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama, bisa saja dari service time masing-masing proses, itu mempengaruhi. Kemudian efisiensi penjadwalan. Salah satunya adalah sering terjadi overhead apa tidak. Kemudian mekanisme context switching. Context switching itu adalah ketika terjadi pergantian proses yang dieksekusi, maka harus dilakukan penyelamatan data di register CPU untuk ditaruh di area stack di memori, dan nanti ketika proses yang tadi dihentikan itu mau dieksekusi lagi, maka harus dilakukan pengembalian data dari area stack ke register. Itu tentu makan waktu.
Jadi mekanisme context switching ini memerlukan waktu tambahan sehingga akan menunda selesainya waktu eksekusi. Kemudian kita coba lihat analisis antrian, di mana di simulasi ini terdapat sekian banyak proses yang akan dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas. Di sini disebut prioritas 1 dan prioritas 2, di mana service time proses prioritas 2 itu 5 kali lebih lama daripada service time proses prioritas 1. Kemudian rata-rata kedatangan proses sesuai dengan model Poisson. Kemudian antrian di setiap prioritas itu menggunakan algoritma first come first serve. Asumsinya tidak ada proses yang hilang di tengah jalan atau meninggalkan antrian sampai selesai. Kemudian server antrian itu hanya 1. Ini adalah asumsi atau batasan di simulasi ini. Oke, ini beberapa rumus yang berkaitan dengan simulasi ini. Nah, kita lihat hasilnya. Di grafik NTAT ini, Normalized Response Time, ini grafik untuk proses dengan prioritas 1 atau proses-proses yang pendek. Di sini kita lihat ada 3 grafik, di mana sumbu vertikalnya adalah nilai NTAT, Normalized Response Time, sumbu mendatarnya adalah utilisasi prosesor atau persentase penggunaan CPU. Nah, grafik yang cukup tinggi ini adalah jika tidak ada prioritas di dalam proses yang pendek tadi, artinya setara. Maka kita lihat grafiknya, makin tinggi utilisasi prosesornya atau prosesornya makin sibuk, maka nilai NTAT-nya makin besar, yang artinya waktu tunggu yang dialami oleh setiap proses itu semakin lama. Kemudian, kalau di situ berlaku adanya prioritas di antara proses-proses yang pendek tadi, maka grafiknya sedikit membaik. Namun prioritas di sini adalah dengan no preemption, artinya ketika proses dieksekusi, dia tidak bisa dihentikan di tengah jalan sampai selesai. Ini masih lebih baik dibanding yang kondisi tanpa prioritas. Kemudian di grafik yang paling bawah, ini adalah untuk kondisi setiap proses punya prioritas dan di situ ada preemption. Kita lihat bahwa nilai NTAT-nya dari persentase CPU yang rendah hingga tinggi itu relatif mendekati 1. Nah, ini hasil simulasi ya, untuk proses-proses yang durasi atau service time-nya kecil. Kemudian kita lihat simulasi untuk proses yang service time-nya 5 kali proses prioritas 1. Untuk 3 kondisi, yaitu tanpa prioritas, kemudian prioritas no preemption, dan prioritas dengan preemption, ternyata untuk proses yang panjang, hasilnya hampir sama. Naik secara eksponensial ketika CPU-nya makin sibuk. Dan di sini ketika CPU sudah 90%, ini akan tinggi sekali nilai NTAT-nya, yang artinya nunggunya, ya, waktu untuk nunggunya oleh setiap proses itu akan menjadi sangat lama. Kemudian, jika proses prioritas 1 dan 2 dicampur, jadi proses service time pendek dan panjang dicampur,
Kita lihat hasilnya. Secara umum, polanya mendekati hasil simulasi untuk proses yang service time-nya panjang, yaitu cenderung naik secara eksponensial ketika persentase CPU-nya makin tinggi. CPU-nya makin sibuk, maka NTAT-nya juga naiknya secara eksponensial. Jadi ini hasil simulasi dua macam proses ya, dengan kategori proses kecil dan proses besar. Ternyata hasilnya akan didominasi oleh proses yang service time-nya panjang. Selanjutnya kita akan coba lihat model simulasi yang lain, di mana di simulasi ini ada 50.000 proses, kemudian arrival rate-nya sama dengan 0,8, rata-rata service time-nya sama dengan 1, kemudian utilisasi prosesornya itu sama dengan 0,8. Nah, 50.000 proses tadi dikelompokkan, setiap 500 proses itu satu kelompok. Kemudian nanti di grafik akan dikelompokkan berdasarkan service time. Percentile pertama atau pengelompokan pertama service time itu adalah untuk kelompok proses-proses yang ukurannya kecil. Kemudian untuk percentile kedua itu 500 proses yang ukuran service time-nya lebih lama, dan seterusnya. Jadi untuk kelompok proses yang terakhir itu memiliki service time yang paling besar di antara kelompok proses yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah disimulasikan, ini hasilnya. Sumbu vertikalnya adalah NTAT, horizontalnya ini percentile of time required atau service time. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk proses yang service time-nya kecil, algoritma FCFS, HRNN, kemudian round robin, SPN, feedback, itu akan menyebabkan nilai NTAT-nya cukup tinggi. Akan proses-proses kecil tadi akan mengalami waktu tunggu yang relatif lama. Kemudian semakin besar service time proses, itu cenderung turun. Namun di sini kita lihat ada satu algoritma, yaitu SRT. Baik untuk persentase untuk service time proses yang kecil maupun yang semakin besar, itu nilai NTAT-nya tidak terlalu besar dibanding algoritma yang lain. Bahkan untuk proses yang service time-nya kecil, kita bisa lihat di sini nilai NTAT-nya mendekati 1, yang artinya waktu tunggunya tidak terlalu lama. Kemudian ketika proses yang service time lebih besar dieksekusi, ini juga waktu tunggunya masih relatif cukup baik ya. Kecuali untuk kelompok yang terakhir ya, kelompok terakhir ini service time-nya yang besar ya, itu NTAT-nya baru bisa dikalahkan oleh algoritma yang lain. Misalnya di sini kita lihat first come first serve ini akan jadi lebih memberikan layanan yang lebih baik gitu dibanding yang SRT. Tapi secara keseluruhan mayoritas proses itu akan lebih baik kalau menggunakan algoritma SRT ya, karena NTAT-nya ini paling rendah di antara yang lain. Ini grafik kalau dilihat dari waktu tunggu. Kalau tadi kan dari NTAT ya. Kalau dari waktu tunggu kita lihat bahwa
algoritma SRT juga memberikan waktu tunggu yang terbaik. Jadi untuk proses yang service time-nya kecil, kita lihat di sini waktu tunggunya bahkan 0 atau mendekati 0 hingga setengahnya ya, setengah dari kelompok tadi. Kemudian untuk proses yang service time-nya semakin besar, waktu tunggunya juga ikut naik. Polanya mirip untuk berbagai macam algoritma yang lain. Semakin besar service time dari proses, maka waktu tunggunya juga semakin lama. Nah, kita lihat di sini ada satu proses yang waktu tunggunya relatif stabil, baik untuk kelompok proses yang service time-nya kecil maupun proses yang service time-nya besar, yaitu algoritma first come first serve.